Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Rafli Parisamamonto dengan NIM 25000242222. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku Sosiologi Hukum bab 2, yaitu tentang masa-masa pemikiran dalam sosiologi hukum. Yang pertama, aliran-aliran dalam sosiologi hukum. Terdapat dua aliran yang mengembangkan sosiologi hukum, yaitu 1. Aliran positif. Aliran ini hanya ingin membicarakan kejadian yang dapat diamati dari luar secara murni. Mereka tidak mau memasukkan hal-hal yang tidak dapat diamati dari luar, seperti nilai dan tujuan. Aliran positif ini dipelopori oleh Donald Black. Black menyatakan perihal terjadinya kekaburan antara ilmu skins dan kebijaksanaan polisi dalam sosiologi hukum. Menurut Black, ia hanya berurusan dengan fakta yang dapat diamati, yaitu observable fact. Ia tidak boleh memikirkan tentang adanya tujuan hukum, maksud hukum, nilai dalam hukum, dan lain-lain. Hukum adalah apa yang kita lihat ada dan terjadi dilakukan dalam masyarakat. Sajipto Raharjo, 1986, 103. Sosiologi hukum bertolak dari catatan-catatan mengenai kenyataan yang teramati tersebut. Positifme ini, dengan maksud yang jelas, hendak menggantikan dan mengerti zaman yang ada dengan caranya sendiri. Paham ini melihat masa pertengahan abad ke-19 sebagai peralihan yang jelas dari masa dominasi gereja teologis dan para pendukungnya metafisik, digantikan oleh kaum industrialis dan intelektual yang tidak lain adalah kaum positivistis itu, yang melatar belakangi tumbuhnya sosiologi dalam filsafat positivisme itu adalah sebagai berikut. Semua pengetahuan harus didasarkan atas pengamatan empiris, baik itu alam, manusia, dan masyarakat. Pengamatan harus diberi nilai tinggi dari suatu gagasan, representation. Dengan demikian, pengetahuan yang benar atau ilmiah, yang empiris, dan yang bukan diturunkan dari agama dan filsafat. Itulah yang dikatakan positivisme sebagai pemikiran sosiologi awal. Aliran normatif. Menurut aliran ini, hukum bukan merupakan fakta yang teramati, tetapi merupakan suatu institusi nilai. Hukum mengandung nilai-nilai dan bekerja untuk mengekspresikan nilai-nilai tersebut dalam masyarakat. Menurut aliran ini, hukum bersifat derivatif karena itu tidak dapat dipisahkan dari institusi primer seperti politik dan ekonomi. Peletak dasar sosiologi hukum di Eropa, Durkheim, dalam karyanya Division du Travail Social tahun 1983. Masalah hubungan antara bentuk-bentuk kemasyarakatan dan jenis-jenis hukum. Lambang kesetiakawanan sosial yang tampak dianggap sebagai suatu kesetiakawanan yang sungguh-sungguh, yakni sebagai suatu bentuk kemasyarakatan adalah hukum. Pada hakikatnya, banyak jasanya untuk perkembangan sosiologi hukum yang sistematis dengan menelaah hubungan antara tipe-tipe hukum dan masyarakat-masyarakat yang serba meliputi. Sosiologi hukum itu harus membedakan antara jenis-jenis hukum. Klasifikasi pertama yang perlu diadakan ialah antara hukum yang bersesuaian dengan kesetiakawanan mekanisme atau kesetiakawanan karena perbedaan. Hukum yang bersesuaian dengan kesetiakawanan mekanis ialah hukum pidana, dan hukum yang bersesuaian dengan kesetiakawanan organis ialah hukum keluarga, kontrak dan dagang, hukum prosedur, hukum administrasi, dan konstitusional. Dua tipe pengaturan hukum yang paralel dengan dua tipe kesetiakawanan yang berlawanan menjelmakan dalam dua jenis sanksi-sanksi yang terorganisasi yang berlain-lainan. Hukum yang timbul dari kesetiakawanan mekanisme diiring dengan sanksi-sanksi yang sifatnya mengekang, dan hukum yang timbul dari kesetiakawanan yang organis diiringi oleh sanksi-sanksi yang sifatnya memulihkan. Sanksi yang sifatnya mengekang represif adalah suatu sanksi yang berarti suatu celaan dari masyarakat, suatu penghinaan terhadap kehormatan, baik dalam bentuk hukuman mati atau hukuman badan, penghapusan kemerdekaan, dan lain-lain, atau semata-mata pencelaan di muka umum. Sesungguhnya sanksi-sanksi represif, mengekang, dan hukum pidana yang mengiringinya melindungi persamaan-persamaan sosial yang paling hakiki. Sebaliknya, sanksi-sanksi yang bersifat memulihkan melindungi diferensiasi masyarakat dalam fungsi yang khusus dalam kelompok-kelompok yang kecil, dalam kegiatan-kegiatan pribadi yang diindividualiskan.
hukum restitutif menjamin pembagian bebas kerja sosial yang sebenarnya merupakan suatu akibat diasosiasikan dengan idaman kolektif yang lebih luas, yang membolehkan pengkhususan. Durkheim mendapatkan bukti bagi adanya persesuaian antara hukum yang mengekang dan kesetiakawanan mekanis, antara hukum yang memulihkan dan kesetiakawanan organis. Sesungguhnya sanksi-sanksi represif mengekang dan hukum pidana yang mengiringi persamaan-persamaan sosial yang paling hakiki. Dalam suatu masyarakat yang kesetiakawanan organis, suatu kesetiakawanan di antara mereka yang sejenis menjadi berkuas, maka sebagian terbesar dari hukum membebaskan diri dari hukum pidana, bahkan mulai menguasai hukum pidana itu. Kemudian Durkheim membedakan hukum kontrak dari hukum yang berada di luar kontrak, hukum rumah tangga, hukum serikat buruh, hukum konstitusional, dan lain-lain. Demikian pula menurut Durkheim, kesetiakawanan organisasi seolah-olah runtuh menjadi apa yang dinamakan sendiri kesetiakawanan kontrak atau kesetiakawanan yang membatasi, dan suatu kesetiakawanan yang lebih erat dan lebih positif yang boleh dianggap sebagai kesetiakawanan karena saling memasuki atau setengah peleburan. Tetapi dalam penyelidikan yang kemudian Durkheim agak kurang optimis terhadap revolusi hukum. Bahkan dalam kerjanya Deus Lois de l'Evolution Penal 1900, ia memisahkan negara dari setiap ikatan yang perlu dengan kesetiakawanan organis dan menegaskan peranannya yang merdeka sebagai suatu faktor dalam evolusi hukum-hukuman selama masih berdasarkan penguasaan. Hukum menjadi semakin keras sesuai dengan semakin rendahnya tipe masyarakat dan semakin mutlak kekuasaan pusatnya. Pada hakikatnya, di mana Durkheim melihat identitas atau persamaan, di sana ada berbagai kombinasi. Hukum kerjasama boleh jadi bersifat represif dan bersangsikan sanksi-sanksi yang sifatnya restitutif dan paksaan-paksaan yang bersyarat. Hukum mengenai perusahaan-perusahaan dagang, trust, dan pabrik-pabrik dewasa ini. Namun terdapat pengabaian setelah ia meninggal dunia. Review Metaphysique 1930. Adapun pengabaian analisis permasalahan itu antara lain: pentingnya kedudukan sosiologi hukum genetis dengan sendirinya memusatkan perhatian Durkheim kepada masyarakat yang menyeluruh dan bukan kepada kelompok-kelompok bawah. Durkheim cenderung kepada monisme sosial dan hukum menyusun kelompok-kelompok bawahnya dalam suatu hierarki yang rapi, dan kelompok-kelompok profesional senantiasa dibawahkan kepada negara yang jauh lebih tinggi daripada masyarakat internasional. Dalam bahasan yang konkret mengenai hukum, realismenya mengenyahkan idealismenya yang hampir saja membawa dia kembali kepada konsepsi hukum sebagai suatu epifenomena sederhana, suatu proyeksi subjektif. Itulah sebabnya lebih diutamakan penyelidikan genetis. Duguid, Levy, dan Haro, tiga peletak dasar sosiologi hukum bangsa Prancis. Leon Duguid meninggal tahun 1938. Emmanuel Levy dan Maurice Haro meninggal 1930. Sampai pada sosiologi hukum bukan dari sosiologi, tetapi ilmu hukum. Dua orang tersebut dianggap sebagai murid-murid Durkheim, tetapi Haro lah yang meneruskan mencari sintesa antara realisme dan idealisme sebagai suatu dasar bagi sosiologi hukum. Sebaliknya, Duguid menganggap dirinya realistis dan bukannya naturalistis dalam orientasinya, sedang Levy cenderung kepada subjektivismenya yang sangat idealistis. Leon Duguid tidak begitu mengindahkan bahasa sosiologi hukum itu sendiri, melainkan lebih mementingkan penggunaannya dalam ilmu hukum, yakni teknis sebagai seni dari sistematis hukum yang benar-benar berlaku, khususnya hukum konstitusional. Di antaranya karya-karya Duguid yang berkaitan langsung dengan masalah-masalah sosiologi hukum, terutama sekali dikhususkan yang berkaitan dengan masalah-masalah umum. Sebagaimana halnya Durkheim, maka Duguid pun menghubungkan semua hukum itu dengan kesetiakawanan de facto, yakni ikatan sosial. Duguid setelah mendapatkan bahwa dalam masyarakat yang beradab, dan hanya ini saja yang menarik perhatiannya, di sana ada kesetiakawanan organis, memusatkan perhatiannya pada hubungan antara hukum yang timbul dari kesetiakawanan ini, hukum objektif, dan negara. Hukum objektif yang timbul dari kesetiakawanan yang semata-mata menguasai milieu sosial yang berlawanan dengan negara adalah bebas dari pernyataan kehendak, karena kehendak tidak dapat berbuat lebih selain daripada mengakuinya, dan dapat menghasilkan akibat-akibat hukum.
hanya dengan menundukkan kepada hukum objektif. Berbicara tentang hak-hak individu, hak-hak masyarakat, hak-hak kelompok adalah membicarakan segala sesuatu yang tidak ada. Hukum objektif yang timbul dari kesetikawanan sosial tidak memungkinkan paham tentang suatu hak masyarakat kolektif untuk memerintah individu dan juga hak individu untuk memaksakan kepribadian kepada masyarakat kolektif dan individu-individu lainnya. Sesungguhnya organisasi yang dilihat dari sudut hukum tidak lain adalah gabungan yang saling berkaitan dengan berbagai macam pembagian wewenang serta tugas-tugas, yakni melalui saling meresapi di antara hak-hak yang diberikan untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi tertentu. Hukum yang tidak terorganisasi dan spontan adalah lebih tua dan lebih unggul daripada negara, bukan hanya unggul dari kekuasaan negara, juga lebih unggul dari tata tertib negara dan lembaga negara itu sendiri. Campur tangan pembuat undang-undang tetap tidak mampu mengubah hukum yang spontan dan terorganisir. Segala apa yang dapat diperbuatnya hanya sekedar merumuskan hukum yang dinamis yang telah ada terlebih dahulu, yang selalu melampaui limitnya. Pada akhir karirnya, Duguid terpaksa apabila ia berbicara tentang kesetikawanan dan hukum untuk memperhatikan unsur psikologis dan aspirasi-aspirasi terhadap keadilan. Yang membuat hukum itu adalah kepercayaan yang meresap ke dalam kalbu pada suatu masa di suatu tempat tertentu bahwa suatu peraturan tertentu bersifat imperatif yang berarti adil menurut perasaan keadilan yang berlaku ketika itu. Tipologi hukum masyarakat yang meliputi segala-galanya dewasa ini, sebagaimana yang dilakukan Duguid, bermaksud untuk menggambarkan perubahan-perubahan sistem hukum pada bagian kedua dari abad ke-19 dan dalam abad ke-20. Bentuk-bentuk kolektivitas dan negara mulai zaman Romawi kuno, kerajaan Jakobin, hingga Napoleon, yang diasosiasikan dengan asas kedaulatan yang hanya merupakan nama lain untuk hak subjektif negara untuk pemerintah, sedang mengalami kematian yang harus diganti dengan federalisme fungsional dan jawatan-jawatan umum yang disentralisasikan, yang mengurus dirinya sendiri di bawah pengawasan pemerintah. Demikianlah di zaman sekarang ini, karena dekade konsepsi imperialistis tentang hukum antara bangsa-bangsa dan konsepsi individualistis tentang hukum privat, maka muncullah tata tertib hukum yang realistis, sosialistis, dan objektif, dan yang sendirinya merupakan hasil suatu hari dalam sejarah. Kecenderungan umum dan dari penyelidikan Duguid adalah terlalu dogmatis, terlalu diresapi oleh asas realitas, sedangkan uraian-uraian genetisnya adalah jelas tidak bebas dari suatu prasangka tertentu, suatu hasrat untuk membuktikan bahwa evolusi hukum saat ini membenarkan premis-premis teoretikusnya, realisme sensualisnya, dan lain-lain. Jasa Duguid terutama sekali terletak dari caranya ia memperlihatkan adanya masalah-masalah tertentu yang tidak dilihat oleh Durkheim, hukum yang spontan, tidak terorganisasi, hukum dan negara, dan bukan dalam caranya memecahkan masalah-masalah itu. Jika Duguid berusaha memutar sintesa sosiologis Durkheim ke arah suatu realisme, maka sebaliknya Emmanuel Levy mencoba memberinya orientasi yang semata-mata bersifat subjektif dan idealistis. Levy mengejar tujuan dari pengembangan pandangan hukum sosialistis dari menemukan jiwa hukum di masa depan yang sesuai dengan keyakinannya. Ia mengatakan bahwa perubahan hukum sekarang melalui perubahan-perubahan kepercayaan kolektif. Ia menganalisa evolusi sekarang dari psikologi kolektif hukum. Bagi Levy, hukum yang spontan ini semata-mata berupa hukum kolektif, dan di lain pihak sebagai kesadaran fenomena sebagai sifat dasar kita dan kemutlakan kita. Semua hubungan hukum berubah menjadi hubungan-hubungan antara orang-orang yang menyertai dalam kepercayaan-kepercayaan, pada hakikatnya hubungan-hubungan yang bersifat membatasi dan negatif, yang di dalamnya tersimpul subjek-subjek yang terisolir dan bertentangan karena gagal mengutarakan masalah bentuk-bentuk hubungan masyarakat. Levy akhirnya mereduksi semua ikatan masyarakat terhadap hubungan-hubungan dengan orang-orang lain, alter ego, menjadi hubungan-hubungan saling keterkaitan dan saling bersatu, dengan mengabaikan interpenetrasi dan peleburan sebagian, dan demikian kembali kepada konsepsi-konsepsi tradisional individualistis. Levy telah memberikan kita suatu uraian tajam tentang perubahan-perubahan milik serta tanggung jawab dalam masyarakat kapitalis modern yang menuju ke arah suatu hukum berdasarkan nilai-nilai yang tidak tetap, yang dipengaruhi dan tergantung kepada keyakinan dan jaminan kolektif terhadap risiko yang timbul dari ketidaktetapan itu. Hanya itu saja yang dapat saya review pada video kali ini. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.